Saat ini masih magang juga. Magang juga. Di mana tuh kalau boleh tahu? Ada sedikit magang juga di Rumah Sakit Umsu. Oh, Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah. Oh, seperti itu. Kalau Kak Alfinya nih? Lagi KKN sih, Kak. Oh, KKN. Lagi KKN. Lagi KKN di mana nih? Sebenarnya lagi di Perbaungan, cuman ya udah datang kemari gitu. Oh iya, benar. Tapi selain KKN apa nih kegiatannya? Nggak ada sih, Kak. Memang sekarang ini lagi mau coba-coba daftarin magang-magang bersertifikat. Kayak kemarin udah daftar magang di Kementerian Keuangan. Terus juga magang yang dari FHCI itu. Ya itu, daftar magang bersertifikat PMMB itu. Oh, seperti itu. Nah, ini kita memulai nih, ya kan, tentang ini kan MBKM on the Radio di edisi Sabtu ini kan meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme melalui pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi ini kan termasuk bentuk dari kerja nyata dari Bapak Menteri ya, Nadiem Makarim ya. Nah, gimana sih awal mula ceritanya nih, teman-teman nih dapat info tentang program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Mungkin boleh dari Nanda dulu. Kalau Nanda sendiri sih dapat infonya terutama dari teman-teman adik-adik itu yang nginfoin ada kali ini ada pertukaran mahasiswa nih untuk dalam negeri begitu. Namun pada saat itu PMM ini bukan target utama sebenarnya, karena saat itu Nanda juga sedang mengikuti kompetisi peradilan semu tingkat nasional di Undip. Nah, mungkin karena rezekinya setelah kegiatan peradilan semu itu dan kegiatan PMM ini keberangkatannya juga diundur. Nah, setelah kegiatan peradilan semu berangkat langsung ke Manado. Pertukaran mahasiswa gitu. Berarti awalnya dari teman. Dari teman. Temannya itu nyoba nggak? Nyoba. Lulus nggak? Lulus, namun mereka nggak berangkat inbound. Oh, rezekinya berarti di Nanda ya? Iya, gitu. Kalau Alfi sendiri gimana nih awal mulanya tahu? Sama aku juga dari teman dari teman sekelas, dia bilang WA kan, nggak ikut nih program pertukaran mahasiswa kayak gitu. Aku mikirnya waktu itu pertukaran, aku kira langsung ke luar negeri gitu. Iya. Gitu. Enggak kok, ini dalam negeri kata kayak gitu. Oh iya, emang ada Instagramnya gitu kan? Ada loh ini. Terus aku cari Instagramnya, terus yaudah baca info dari situ. Makanya terus dari situ aku langsung antusias nunggu informasi dari UMSU gitu. Dari situlah baru aku terus follow up UMSU gitu, gimana perkembangannya gitu. Jadi aku langsung dari situ sih, Kak. Dari teman ke Instagramnya langsung. Seperti itu. Jadi emang sama-sama dari temen ya? Iya, cuman temen yang itu nggak ikut dianya. Oh, cuman ngasih tahu aja. Temennya baik ya? Baik banget, ya, baik banget. Dia bilang kau kan aktif katanya kayak gitu. Oh iya. Bagus sih punya teman gitu. Biasanya teman sekarang toksik ya. Iya. Tapi gimana sih sebenarnya awal pengalaman kalian, ada nggak sih memang kepikiran ini lulus nih atau nggak lulus tapi coba aja deh gitu? Itu sih. Ada. Iya, kayak ya udah sih nyoba-nyoba aja. Cuman kan mikirnya gini, pertukaran berarti kan harus berpindah tempat gitu ya. Cuman kayak ya udah awalnya aku mikir iseng-iseng berhadiah aja, karena kayak apa ya, ngerasa insecure aja juga. Jujur aku bukan anak organisasi, Kak, gitu. Oh, kupu-kupu. Kupu-kupu. Sama. Kupu-kupu. Jadi kayak ngerasa tapi aku nggak punya prestasi nih, gimana gitu kan. Nggak apa-apa, andelin IP-mu aja katanya kayak gitu. IP-mu Oh, kan iya. tinggi katanya gitu. Iya sih, cuman udah jangan banyak cuman katanya kayak gitu. Ya udah daftar, emang ya udahlah, urusan lulus nggak lulus kita daftar aja dulu. Iya benar. Kalau Nanda sendiri gimana? Ada nggak kepikiran ini pasti lulus atau alah nggak lulus nih? Kalau Nanda sendiri macam Nanda bilang tadi, ini bukan target utama dan fokus utama sebenarnya. Cuma iseng aja ngikutinya, dan alhamdulillah memang rezekinya juga dapat ke situ gitu. Ya karena ada teman yang nyaranin, ya kita ikuti sarannya, dan mungkin di situ juga rezekinya gitu. Oh gitu. Kalau tadi Alfi di mana tuh untuk pertukarannya? Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember. Cuman saat ini mereka sudah berganti nama. Oh jadi apa tuh? Jadi ITSM Jember. Oh gitu. Kemudian mereka Institut Teknologi Sains Mandala Jember kalau nggak salah. Kalau Nanda sendiri di mana? Kalau Nanda sendiri di Universitas Katolik de La Salle Manado. Oh di Jadi sana. kampus Muhammadiyah bertugas ke Universitas Katolik, sama-sama kultur rohani, Iya. tapi beda agama gitu. Jadi untuk Nanda sendiri bagaimana untuk menyamakan persepsi? Maksudnya bukan menyamakan sih, biar
kan beda nih tingkat dari agama aja udah beda gitu ya. Bagaimana tuh untuk bersosialisasi gitu? Pada intinya semenjak kita menginjakan kaki di sana, mindset juga dibilang rektor oleh Universitas Katolik Dasar Manado, kalian di sini bukan mau mengajarkan agama kami, namun ambil serap kultur budaya apa yang bisa menguntungkan bagi kalian. Gitu. Benar. Jadi bukan semata-mata kita harus ikuti gitu ya. Benar. Selama berapa bulan nih teman-teman? Kalau Nanda sendiri di total dari bulan 10 akhir sampai pertengahan Januari, sekitar 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Harusnya itu 4 sampai 5 bulan kan, tapi karena Covid jadi berangkatnya dipersingkat gitu. Ya. Kalau Alfi sendiri berapa lama? Sama sih kayak Nanda juga. Tadi bulan berapa? Akhir bulan 10 berangkatnya. 10. Iya, sama kayak gitu. Aku juga akhir bulan 10 terus pulangnya tanggal 15 Januari. Gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang buat kalian tertarik untuk ikut pertukaran pelajar ini? Kan ada mungkin orang yang biar jalan-jalan, ya kan? Iya pasti. Iya pasti. Itu pasti. Iya pasti ya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kalian tertarik? Kan pasti kalian harus mengumpulkan data lagi, daftar lagi, kan ribet gitu ya. Apa yang akhirnya membuat kalian tertarik untuk ikut pertukaran pelajar? Kalau Nanda sendiri sih dengan pemerintah menggodok MBKM ini, Nanda lebih ingin mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri gitu. Jadi apalagi tahu ini kan kita kan bertukar kultur budaya gitu kan, belajar istilahnya beberapa etnis di Nusantara ini yang akan kita pelajari budaya-budayanya. Nah, Nanda lebih ingin mengimplementasikan bagaimana sih penerapan Bhinneka Tunggal ini di Indonesia pada saat ini gitu. Jadi rupanya sangat-sangat menarik gitu, kita banyak sharing sama teman-teman yang beda ras, kultur dan budaya gitu. Kalau Alfi sendiri apa yang ngebuat tertarik? Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama Abang Nanda kan. Cuman aku punya alasan sendiri. Nah, apa tuh? Nah, sebenarnya alasan itu kayak apa ya dibilang? Ngawur gitu, cuman memang itu alasan dari hati sendiri gini ya, kan itu kita bertukar, kita pindah tempat, kita keluar gitu kan. Aku nih anak pertama perempuan gitu, tapi udah dibatasin, Alfi kamu nggak boleh keluar dari Sumatera gitu. Jadi aku mau ngambil kesempatan ini gitu. Karena emang kuliah aja aku nggak pernah punya impian aja gitu kan, nggak punya impian bisa kuliah di Jawa gitu, karena emang udah dibatasi. Batasku cuma sampai Sumatera gitu, jadi nggak pernah kepikiran sampai ke Jawa. Cuman kan karena ini, kalau ini lulus kan berarti prestasi nih, bisa membawa nama UMSU, nggak bawa nama orang tua juga gitu kan. Jadi kayak yaudah ini jadiin tangga aja gitu, ngerayu mama, ngerayu orang tua gitu kan, biar aku ke Jawa gitu. Jadi ketika dinyatakan lulus, apa tuh? Orang tua ngomong apa langsung? Kayak terkejut aja gitu kan, tiba-tiba minta surat izin gitu. Apa ini katanya gitu kan, mau jalan-jalan bilang gitu. Kemana gitu mereka tanya kan. Ya udah di situ sempat mungkin beradu argumentasi gitu. Benar. Masih dengan pemikiran yang primitif mungkin. Iya benar. Jadi aku pelan-pelan deh kayak ngomong gitu ya, mungkin kayak ngajuin proposal juga sih ke mereka gitu. Gini loh Ma, apa gini aku jelasin. Oh ya pasti lah, namanya kan anak perempuan pertama, mereka khawatir gitu kan, nanti gimana di sana gitu. Jadi yang penting aku mau yang pertama alasan pribadiku itu memang mau ngebuka mindsetnya orang tua aku aja biar nggak primitif gitu. Karena emang apa sih salahnya kita keluar jalan-jalan, walaupun kita perempuan kan semakin jauh perjalanan semakin banyak yang dipandang. Benar. Jadi ada kesempatan dalam kesempitan ya. Iya, jadi aku memang mau ngambil senjata ini untuk merubah mindset orang tua aku gitu. Oke deh, nanti kita akan kembali berbincang ya setelah single yang satu ini. Untuk itu teman anak muda jangan kemana-mana, karena sampai pukul 12 kita akan berbincang dan menggali ilmu lagi dari Alfi dan juga Nanda untuk pertukaran mahasiswa. Mungkin kamu yang selanjutnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. This is UMSU FM. Daftar kuliah online, kunjungi menmaru.umsu.ac.id.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran tahun ajaran 2022-2023. Akhirnya jadi juga kuliah kedokteran di UMSU. Pilihanmu sangat tepat, Dik. Selain fasilitas belajarnya lengkap, kondusif, disiplin, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya, gedung baru yang canggih untuk para mahasiswa, memiliki rumah sakit umum sendiri, dan banyak menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum lainnya yang ada di Sumatera. Syarat pendaftaran, SMA atau MA jurusan IPA, bebas narkoba, dan tidak buta warna. Usia maksimal 21 tahun. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke Pusat Penmaru, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan, Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan, Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811 6503 937 atau 0811 6503 936 atau 0811 6503 941. Ingat ya, biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Teman anak muda, pendaftaran sampai dengan tanggal 10 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, Kampus Merdeka. UMSU is a 4-stars institution. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Daftar kuliah online. Kunjungi penmaru.umsu.ac.id. Program MBKM ya, dengan tema meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme melalui pertukaran mahasiswa merdeka. Masih bersama Nanda dan juga Alfi. Kita masih mau tanya-tanya nih, gak apa-apa kan? Mana tahu ya, aku atau teman-teman yang the next-nya kalian untuk pertukaran mahasiswa ini. Nah, ini kan kalian nih berbeda kampusnya ya. Satu tadi di Manado ya. Kalau Alfi tadi di Jember. Nah, kalau dari Nanda sendiri, ini kan dari apa ya? Dari segi pandang kan universitas kita berbeda ya, kan UMSU ke Universitas Katolik gitu ya. Apa sih yang ngebuat Nanda itu susah waktu pertama kali untuk beradaptasinya, mungkin hal-hal yang mungkin Nanda anggap itu susah nih gitu. Kalau yang menurut Nanda susah sih, terutama masalah konsumsi pada saat itu. Oh iya. Awal-awalnya, karena kan kita tahu Manado itu mayoritasnya juga non Muslim. Dan yang ditempati juga Universitas Katolik. Nah, oke, kita tahu nih makanan itu nggak mengandung mungkin yang non halal. Namun kan kita harus memperhatikan cara masak dan teman masaknya juga. Jadi awal-awal gitu, yang kesulitannya di situ aja masalah makanan. Jadi kalau misalnya mau beli makan ya mesti jauh dulu, karena di sekitar kampus itu memang rata-rata non muslim semua. Dan kalau memang kita mau makan yang halal, ada itu rata-rata khasnya khas Gorontalo. Tapi kalau Nanda bisa bilang, kalau kita orang Sumatera rada nggak cocok gitu. Ujung-ujungnya itu makan Padang juga, dan itu lumayan cukup jauh dan lumayan cukup mahal kalau di daerah Manado. Karena kalau kita di Medan dapat pakai ayam 10.000, di Manado itu sekitar 25.000. 25.000? Iya. Jadi untuk biaya konsumsi dan biaya hidup di Manado itu bisa kita bilang cukup tinggi gitu. Itu sih yang tantangan sulitnya, masalah makan dan biaya hidup gitu. Kalau Alfi sendiri apa tantangannya nih? Kalau Alfi tantangannya di Jawa itu karena udah di Jawa terus termindset ya itu sama makanan, karena aku orang itu nggak suka manis, Kak. Oh iya, karena kamu udah manis. Ya gitu. Maksudnya ya aku memang orang Jawa, cuman tipe
lidahku ini bukan darah Jawa gitu. Darah Batak ya. Di sana tuh memang manis-manis banget gitu. Kalau teman-teman bilang enggak kok nggak manis gitu kan, biasa aja. Enggak, tetap bagiku ini manis gitu. Jadi ya udah akhirnya ya masak sendiri. Cuman itu sih kendalanya, bukan kendala sih, maksudnya tantangan. Iya, untuk harus beradaptasi sama makanan-makanan di sana gitu. Kayak apa ya? Kayak rujak ulek. Kita di sini kan nggak pakai tahu kan? Iya. Kalau di sini tahu ya tahu goreng. Nah di sana rujak itu ya pakai tahu gitu. Aku bingung kayak gini gitu. Ya udah gitu sih makanan. Jadi aku di sana lebih sering masak sendiri. Berarti dua-dua nih sama ya, mungkin makanan aja, ya kan? Karena udah kebiasa di Medan ya, makan-makanannya pedes ya. Kalau nggak sampai nangis nggak makan namanya, ya kan? Sampai naik lambung. Iya. Tapi kalau Nanda sendiri nih, apa pengalaman paling berharga yang mungkin nggak pernah Nanda lupakan? Pengalaman paling berharga yang pertama kita udah berrelasi sih Iya, sebenarnya. benar. Karena selain dari Opuso, kita dapat teman-teman dari Sumatera nih yang ditukarkan ke Manado. Ada dari Aceh, Sumatera Utara, dari Jambi, Padang, Palembang gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau Nanda bisa bilang kita pulang dari sana, kita di setiap kota hampir ada teman-teman. Dan yang kedua, pengalaman yang gak bisa dilupakan, Nanda tahu nih dari segi kaca bagaimana segi kultur rohani dari agama Nasrani gitu. Jadi kami dalam kegiatan-kegiatan itu banyak jalan-jalan ke sekolah-sekolah pastor, biarawati itu. Nah jadi jadi Nanda tahu nih step by step seseorang yang mau jadi pastor atau biarawati gitu. Itu poin-poin seperti itu sih pengalaman yang mungkin berharga. Kalau misalnya Nanda nggak ke sana, Nanda nggak akan dapatkan itu gitu. Itu pelajaran yang sulit didapatkan ya. Iya benar. Kalau Alfi sendiri apa pengalaman yang nggak pernah dilupakan? Yang jelas itu adalah keluarga baru. Keluarga baru, cerita baru. Memang di sana itu aku benar-benar mengapresiasi orang masyarakat Jawa, terkhususnya di Jember itu mereka benar-benar welcome, baik, ramah, dan jauh dari kata arogan. Iya, lembut juga nggak sih ngomongnya? Ngomong panas gitu kan. Kemana? Dan yang jelas di sana aku punya orang tua baru dari dosen modul Nusantara kami gitu. Kebetulan istrinya si dosen ini memang benar-benar baik gitu. Jadi saat kami sakit, dia benar-benar ada gitu. Dia kasih obat segala macam, temenin kita berobat gitu kan. Pokoknya dia benar-benar temani kita sampai benar-benar sembuh. Dan emang cerita untuk pertukaran mahasiswa ini bukan sekadar kita mengenal budaya mereka masing-masing, tapi benar-benar mendapatkan kekeluargaan yang itu nggak akan pernah bisa kita dapatkan di tempat lainnya. Ya mungkin akan kita dapatkan, cuman beda keadaannya gitu. Benar-benar. Jadi kalau tadi Nanda punya pengalaman belajar baru ya kan, kalau Alfi punya keluarga baru. Tapi teman-teman pernah nggak sih kayak mungkin udah sebulan gitu kan, pengen pulang ke Medan nangis, udah deh berhenti aja sampai di sini pulang. Pernah nggak sih kalau Nanda sendiri pernah? Kalau Nanda sendiri pertama gimana ya? Karena Nanda anak Medan juga tinggal biasa di rumah, dan mungkin untuk dalam jangka waktu lama baru kali ini ninggalin orang tua dalam waktu yang lama. Ada beberapa fase yang mungkin kangen orang tua gitu. Sebelumnya belum pernah dijalani, kali ini harus dijalani gitu. Tapi karena memang anak ya mesti tetap berjuang lah, nggak mungkin kayak gitu aja lembek gitu. Itu aja sih. Dan yang kedua tadi masalah makan tadi sih yang lebih di garis bawahi gitu. Pernah nangis nggak sih Nanda? Kalau nangis kayak gitu enggak sih. Enggak ya, maco. Tapi lebih ke sedih dan telepon orang tua aja, kayak nyertai hari ini kayak gini. Mungkin orang tuanya yang nangis ya. Dengeri cerita anaknya ya. Nah kalau Alfi yang tadi katanya nggak boleh keluar dari Sumatera, pengen nangis nggak sih ketika bosen pengen makan ini gitu? Bosen? Aku seneng yes gitu kan. Ya aku akhirnya keluar juga dari Sumatera kayak gitu kan. Tapi memang waktu di sana itu kayak banyak pikiran itu. Aku pernah di sana itu kena gejala tipes. Oh iya sempat. Orang tua tahu? Orang tua nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu, mereka itu nggak tahu. Jadi waktu ditelepon kayak mungkin mama kayak ngerasa kenapa gitu kan, kok nggak telepon mama gitu kan. Emang iya nggak, alasan handphonenya rusak. Emang handphonenya juga lagi kan itu rusak. Ya itu kayak pengalaman bener-bener di situ handphone rusak dan uangnya menipis kan. Dan untuk berobat di sana itu mahal banget kan.
Oh mahal. Iya. Jadi sana kata dosen kan, kenapa nggak jadi berobat Alfi? Gitu. Iya bu, nggak apa-apa gitu. Kenapa mahal ya? Iya bu, berapa? 200.000 sekali berobat. Ya Allah, ini uang nikah tuh cuma 200.000, sementara uang kita belum dapat kiriman lagi ya kan. Iya, benar-benar. Jadi kayak terus di situ kayak aku kayak nangis sebenarnya sih kan, karena nggak punya duit gitu kan. Nggak punya duit ya, masalahnya cuma nggak punya duit. Kalau punya duit ya aman-aman aja. Iya aman, Gitu, cuman itu masalah berarti ya. Cuman masalah, apalagi udah nggak punya duit, sakit, handphone juga rusak, kayak aduh stres banget gitu kan, gitu. Jadi ya udah di situ karena nggak punya duit ya kayak pengen pulang lah, karena nggak sembuh sakitnya tuh 1 minggu gitu. Benar. Pas itu kayak pengen pulang. Berarti karena sakit aja ya. Kalau nggak sakit mau lanjut bisa tahun ya. Tapi nih aku tertarik sekali dengan Nanda nih ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Nanda itu yakin nih? Kan dikonfirmasi nih, kamu harus pertukaran pelajar di Universitas Katolik. Kenapa nggak mundur aja gitu? Pertama memang yang pertama itu yang mendasarkan Nanda suka tantangan. Itu yang mendasarnya. Dan sesampainya di sana sebenarnya orang Manado ini memang tipikalnya macam orang Medan, keras dalam visual berbicara. Namun hatinya baik-baik gitu. Mudah pendekatan gitu. Kalau dibilang sama orang Medan 11-12 gitu. Jadi mereka sangat-sangat welcome gitu. Jadi kita orang yang baru malah mereka yang mendekatkan diri ke kita. Ayo gini jalan-jalan ke sana ke sini, diajak sama teman-teman kuliah di sana kan. Jadi banyak hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu, nggak ada di Medan ada. Terutama pada saat yang lebih ekstrem itu kalau kita cuman ada di Indonesia itu pasar ekstrem di Minahasa kalau nggak salah. Ada. Jadi itu jualnya ular, habis itu tikus. Sampai dengan ada kucing, mohon maaf anjing. Di situ untuk memang dikonsumsi sama masyarakat Tomohon sana, dan itu jadi budaya sama mereka. Dan dan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak lumrah untuk kita, tapi di sana jadi tantangan baru. Kayaknya ada budaya ya di Indonesia yang seperti ini gitu. Dan itu harus kita hargai gitu. Itu sih lebih gitu. Luar biasa ya, pengalaman yang gak bakalan dilupain gitu ya. Dan itu cuma satu di Indonesia pasar ekstrem itu Kak. Cuman di Minahasa ya? Di Tomohon. Di Tomohon cuman itu. Berarti kemarin mengunjungi itu juga ya? Iya, pasar ekstrem itu. Nah tadi kan udah banyak sekali pengalaman-pengalaman. Aku jadi pengen loh pertukaran. Aku kalau misalnya punya kesempatan main ke Bali aja deh. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan bermodusnya pertukaran gitu ya. Tapi memang banyak sekali ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Boleh dong diceritain gimana alur pendaftarannya nih, biar teman-teman semua tahu apakah emang semua kampus bisa mendaftar atau dari mana nih? Kalau misalnya itu yang pertama untuk kampus itu hanya kampus yang di bawah naungan Kementerian Ristek dan Teknologi. Iya. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama itu nggak bisa Kak, kayak UIN gitu nggak bisa. Nah kalau kemarin itu ya dapat info tuh dari Instagram, ya udah kita follow up Instagramnya, terus kita tuh nanti ada disuruh bikin, ada linknya, disuruh daftarkan akun untuk MBKM. Nah akun itulah yang akan kita gunakan untuk mendaftar ke pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah di website itu pula, di website MBKM itu kita nanti di situ mengetahui apa saja persyaratannya, berkas-berkas apa yang harus kita upload gitu. Jadi ya itu kayak transkrip nilai, CV, terus apa lagi ya? Pada intinya kalau daftar pertukaran mahasiswa ini perbanyak CV aja sih, pengalaman ini itu jadi patokan lulusnya. Yang pertama ikut alur seleksi, yang kedua perbanyak CV aja di dalam itu. Pengalaman gitu ya, prestasi. Karena patokan ini sepengalaman Nanda ya, patokan kementerian dari situ. Karena nggak ada kayaknya tulis SK macam tes psikotes, nggak ada seperti itu. Karena pure memang kalau di tahun kami angkatan pertama itu ditempatkan oleh pemerintah. Jadi kita nggak milih tempatnya mau di mana ya. Tapi kalau angkatan 2 ini sharing sama adik-adik, mereka boleh milih di universitas mana, dan itu jadi peluang yang lebih kecil untuk mereka lulus.
contoh UI kan banyak nih yang mau masuk ke situ, jadi lebih banyak akan pemangkasan di situ. Kalau sedangkan di zaman kami angkatan pertama hampir rata-rata semua lulus, yang nggak lulus itu cuman mereka yang nggak mengikuti alur seleksi. Gitu. Berarti lebih beruntung di batch 1 ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi juga bisa dilihat sih Kak dari berkas-berkasnya itu. Itu kan kita ada tanda tangan materai. Nah itu jangan kita sepelekan. Kayak misalnya nanti materainya kita copot, tempel lagi. Nah itu yang kayak itu mungkin pemalsuan berkas. Nah Iya, itu benar-benar. yang bikin gagal seleksi. Kalau udah gagal seleksi kita nggak bisa lagi ikut namanya survei kebinekaan. Gitu. Jadi tahap seleksinya itu ada 2, tahap administrasi sama tahap survei kebinekaan. Ternyata seperti itu. Tapi kalau untuk file-file dokumen wajar ya, masih hal dokumen-dokumen yang wajar. Dan mohon maaf mungkin ini gratis tanpa dipungut biaya dan malah dikasih uang jajan. Itu yang paling enak ya. Udah jalan-jalan, dapat ilmu, ya kan, ketemu keluarga baru, dan yang terakhir dapat akomodasi juga. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita di siang hari ini ya bersama Alfi dan juga Nanda. Kita akan break sejenak ya teman anak muda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di MBKM on the Radio. Kabut kelam, ku yang terluka, melihatmu di sudut cerita, hampir tak percaya kau hadir dengan sederhana, hilangkan derita dan tawarkan ku segala rasa. Sosokmu yang tenang, curi perhatian, dan ku kagumi kau dalam diam, senyum dan pandangan kau tentang dunia, kenakan aku tentang rasa mencinta tanpa
dibawa oleh manusia-manusia itu. Sampai kapan mereka berhenti membawa teman-teman kita, menghancurkan rumah kita, memporak-porandakan hutan kita? Hentikan penebangan liar di hutan. Hentikan penggundulan bukit-bukit yang ada. Ingat dampak dari semua itu. Banjir bandang selalu melanda karena hutan tak mampu lagi menahannya. Hewan-hewan hilang tempat tinggalnya. Suhu udara yang semakin panas karena hutan tak mampu lagi mendinginkannya. Erosi dan longsor terjadi di mana-mana. Banjir bandang, banjir. Banjir bandang, banjir bandang. Banjir. Kapan semua ini berakhir? Kapan kita semua bisa memulai peduli? Ingatlah, kita peduli bukan untuk hidup saat ini saja, namun untuk kelangsungan anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU FM. This is UMSU FM. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran tahun ajaran 2022-2023. Akhirnya jadi juga kuliah kedokteran di UMSU. Pilihanmu sangat tepat, Dik. Selain fasilitas belajarnya lengkap, kondusif, disiplin, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya, gedung baru yang canggih untuk para mahasiswa, memiliki rumah sakit umum sendiri, dan banyak menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum lainnya yang ada di Sumatera. Syarat pendaftaran, SMA atau MA jurusan IPA, bebas narkoba, dan tidak buta warna. Usia maksimal 21 tahun. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke Pusat Penmaru, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan, Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan, Kampus Pascasarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811 6503 937 atau 0811 6503 936 atau 0811 6503 941. Ingat ya, biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Teman anak muda, pendaftaran sampai dengan tanggal 10 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, Kampus Merdeka. UMSU as a 4-star institution. UMSU FM. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. UMSU FM, sentralnya anak muda. Banget! Hey teman anak muda, masih dalam program MBKM on the radio, masih bersama Alfi dan juga Nanda. Ini sama-sama melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa tapi di tempat yang berbeda ya. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah mungkin buat teman-teman nih, apa sih harapannya nih untuk saat ini, untuk anak milenial saat ini? Mungkin buat Nanda dulu. Kalau harapannya untuk mungkin adik-adik yang akan, mungkin ini sedang berjalan akan PMM angkatan kedua nanti seterusnya. Pada intinya pandai-pandai menyesuaikan diri di tempat orang. Jangan suruh mereka yang menyesuaikan dengan kita, namun kita yang menyesuaikan dengan mereka. Karena kita tamu di sana dan kita menyesuaikan sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak banyak ambil ilmu lah di sana dan pengalaman, dan yang paling penting relasi juga. Gitu. Benar-benar. Jadi poin-poin seperti itu yang nanti sama kata Alfi juga tadi terkait kekeluargaan.
ketika kita sudah mau mengakhiri itu, rasa kekeluargaan itu sangat sulit. Sedih ya. Iya, sedih banget. Dan kayaknya kapan ya terulang lagi? Iya, benar. Karena memang betul-betul kita udah selama beberapa bulan itu di situ. Apalagi kita punya ibu baru, kalau bisa ada ibu semangnya gitu. Jadi hal-hal gitu yang akan disulitkan, dan manfaatkanlah pengalaman tersebut gitu. Jangan hanya boleh jalan-jalan dan main-main, tapi jangan lupa kita juga harus belajar di sana dan bawa pengalaman itu balik ke asal kota kita. Kalau Alfi sendiri apa nih harapan untuk anak milenial saat ini? Ya, untuk harapannya kepada anak milenial saat ini, nggak hanya calon pendaftar PMM batch 2, bahkan nanti batch 3, batch 4 dan selanjutnya itu kita kan sudah banyak informasi ini, apalagi Kampus Merdeka, MBKM itu sudah banyak banget program-program bagus yang terbaik. Jadi jangan mereka yang promosi program ke kita gitu. Kalau bisa kita yang mengejar dan menunggu apalagi nih program-program dari MBKM. Jadi kita yang harus antusias ngejar program-program berprestasi dan bergengsi seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Wah keren teman-temanku, aku nggak ikut, kenapa? Karena nggak tahu kan, malu gitu kalau kita ditanya nggak tahu gitu kan. Jadi ya harus semangat mengejar informasi-informasi seperti itu. Dan kalau nanti sudah lulus, kita juga ya seperti yang dibilang Bang Nanda, itu jangan lupa pengalamannya itu diambil, karena memang pengalaman itu cuma terjadi sekali. Kalaupun nanti terulang lagi, keadaannya pasti akan berbeda, orang-orangnya berbeda, suasananya berbeda gitu. Jadi itu benar-benar satu cerita yang memang benar-benar itu nggak akan bisa dilupain gitu. Bener. Dan ya pokoknya semangat buat calon peserta PMM batch 2, raih mimpinya. Dan juga ini kan setiap angkatan kan pasti ada kayak pembaharuan kebijakan. Kayak mungkin yang kemarin kita cuman boleh milih pulau, daerah. Kalau yang ini kan kita bisa milih universitas. Nah kalau saran aku jangan lebih mementingkan kampus atau perguruan tinggi yang lebih bonafit gitu. Jadi karena pertukaran mahasiswa ini nggak hanya tentang itu, nggak tentang akademiknya gitu. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita tempatnya, itu yang dibilang Bang Nanda tadi, gimana caranya kita menyesuaikan dan beradaptasi. Jadi nggak cuma harus mengukur prestasi dan menyesuaikan perguruan tingginya. Jadi juga karena setiap tempat dan setiap kampus itu punya ceritanya masing-masing. Bener, gitu. Jadi jangan mementingkan gengsi ya kalau kita bilang jangan ya. Jangan mementingkan gengsi. Jadi dimanapun itu sama aja kayak aku nih di universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember. Mungkin bukan perguruan tinggi ternama gitu, tapi ceritanya itu nggak akan bisa disamakan sama yang lainnya gitu. Bener sekali. Jadi ini yang batch 2 udah buka. Sudah jalan. Udah jalan tapi belum tutup. Udah tutup. Udah. Dan ini keberangkatan yang kedua. Oh kapan nih keberangkatannya? Sudah Kak, sudah berjalan. Gelombang ketiga mungkin akhir Agustus. Oh berarti batch yang ketiga? Enggak, kalau ini kan batch 2 nih. Ada 9 gelombang yang akan berangkat. Oh banyak berarti ya. Kalau kita kan semalam itu, salahnya kita di angkatan pertama, kita nggak tahu nih kepastian kita berangkat ke apa. Macam Nanda, H-2 baru dikasih tahu akan berangkat. Gimana orang H-2 yang akan dikasih tahu berangkat selama beberapa bulan kan. Jadi persiapannya mepet gitu. Oh gitu. Nah mungkin teman-teman nih yang terakhir, ada nggak sih mengucapkan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang mendukung program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Kalau dari Nanda, pertama untuk pemerintah yang sudah membuka program MBKM ini, kalau jujur Nanda nyesal karena adanya MBKM ini di ujung-ujung semester. Benar-benar. Karena banyak program MBKM ini yang sangat menguntungkan, macam program sertifikat, kampus mengajar, habis itu pertukaran mahasiswa yang ke studi independen yang ke luar negeri, dan lain-lain. Yang kedua, terima kasih untuk UMSU, untuk PIC dan koordinator pertukaran mahasiswa ada Pak Hasrodi dan Bang Juhdi juga. Dan terima kasih kepada orang tua tentunya yang sudah mensupport anaknya dalam semua kegiatannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di Manado juga. Soalnya kegiatan ini saya share juga sama di sana dan teman-teman di Manado. Kalau mereka mendengarkan, terima kasih untuk teman-teman di Manado, dosen, Mem Baby dan semuanya. Dan teman-teman saya seperjuangan pertukaran mahasiswa yang selama di Manado, ada dari Aceh, ada Universitas Manado Saleh.
Habis itu ada yang dari Universitas Muhammadiyah Sumbar, ada yang dari Jambi dan Palembang. Mungkin itu sih, dan teman-teman semuanya di UMSU, dan terima kasih juga Kak Putri yang udah undang saya ke sini tentunya. Oke, kalau Alfi sendiri mau ngucapin terima kasih buat siapa nih? Kalau aku sih terima kasih buat Allah juga yang pertama, karena kesempatan yang begitu berharga yang aku nggak tahu entah kapan lagi, entah tahun keberapa lagi aku bisa berangkat ke Jawa lagi. Dan yang juga terima kasih terbesarku juga ke temanku yang ngasih tahu ini, karena kalau nggak karena ada dia aku nggak akan tahu nih program ini. Nah kemudian yaitu balik ke pemerintah Bapak Nadiem Makarim yang sudah membuka program yang benar-benar bergengsi, yang benar-benar dikejar anak muda. Inilah yang dibutuhkan sama anak muda saat ini kan Kak. Terus juga terima kasih untuk pihak UMSU, terutama MBKM yang selalu mensupport kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar ini adalah ajang prestasi yang akan membawa nama UMSU. Karena memang benar-benar MBKM itu terutama kayak mereka PIC-nya, para PIC Bang Zudi, Pak Hasrudi itu benar-benar mengetreat mahasiswanya itu bener-bener kayak dilindungin kitanya, kayak tenang aja nanti kita gini kita koordinasikan atau gimana kita bantu. Nah kemudian juga terima kasih banget buat keluarga besarku di STIE Mandala Jember atau sekarang ITSM Mandala Jember yang benar-benar aku mungkin nggak tahu lagi kapan aku menemukan keluarga yang seperti itu, hangatnya seperti kalian, dosen-dosen di Jember, teman-teman di Jember, dan teman-teman seangkatan PMM Batch 1 di Mandala juga. Dan kemudian terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mensupport dan meridoi anaknya ini bisa berangkat ke Jawa. Semoga nanti kalau ada kesempatan lagi aku bisa pergi lebih jauh lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah nge-support kita dan mungkin termotivasi dari cerita-cerita kita untuk mengikuti program-program MBKM lainnya gitu. Dan terima kasih juga buat Kak Putri yang udah nemenin kita di sini. Oke, mungkin yang terakhir nih ada pertanyaan dari Facebook dari Fitria Nur Husni Nasution. Assalamualaikum, hadir warga Menteng Raya. Mau pertanyaan seputar pertukaran belajar ini. Apa syarat-syarat untuk mengikutinya? Apakah ada batas usia atau harus mahasiswa aktif, Kak? Boleh dijawab? Itu adalah yang boleh mengikuti adalah mahasiswa aktif. Yang saya tahu kemarin itu batas minimalnya itu semester 3 untuk pertukaran mahasiswa ya kan Bang? Benar. Maksimal semester 7. Maksimalnya semester 7. Di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Harus yang universitas di bawah Kemendikbud. Iya, bukan Kementerian Keagamaan. Oh, tapi ini kalau untuk apakah ini untuk sarjana S1 aja atau ada nggak untuk magisternya pertukaran ini? S1 saja. Masih S1 sih. Kalau Wirausaha Merdeka mungkin bisa S2-nya juga. Itu kan program MBKM juga, Kak. Oh, gitu. Ada beda lagi jenjangnya ya. Beda lagi. Dan ini khusus di S1-nya aja. Iya, S1-nya aja. Berarti tadi minimal semester 3, Maksimal semester 7. maksimal semester 7. Tapi kan kita nggak tahu nih, setiap angkatan itu pasti punya kebijakannya yang berbeda. Iya, gitu. benar-benar. Kalau kemarin batch kalian seperti itu ya. Nah, mungkin saran dari Putri dan teman-teman juga kalau mau ikut jangan pas semester akhir ya. Iya, benar. Makanya kita harus cari infonya, Kak. Iya, gitu. bener. Oke, teman anak muda, sudah pukul 11:56 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat Alfi dan Nanda Kak, sama-sama. yang udah sharing ilmunya yang bermanfaat. Semoga nanti teman-teman yang ngedengerin nih bisa ikut daftar juga ya untuk di batch-batch selanjutnya. Amin. Sehat-sehat selalu untuk kalian berdua. Semoga skripsinya selesai segera ya. Wisudanya juga bisa segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman anak muda, tentu sudah program MBKM on the Radio di siang hari ini. Alfi dan Anda juga Putri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun jangan kemana-mana karena masih ada Putri yang akan nemenin ruang dengar kamu sampai pukul 2 siang nanti. Tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda.